Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sehat dalam berkat pelindungan Tuhan. Ya, pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami naikkan syukur di hadirat-Mu untuk segala berkat rahmat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga merindukan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, singkapkan nyatakan kebenaran-Mu sehingga kami bisa menangkap, kami bisa mengerjakan, melakukan dalam hidup kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Pagi ini sambilkan dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu pernyataan firman Tuhan yang luar biasa sekali. Tuhan nyatakan, ia ini bicara tentang Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu. Segala sesuatu itu segala hal. Yang baik, yang jelek, yang menyenangkan, yang menyedihkan. Ya, apa saja. Menjadi indah. Ini poinnya. Menjadi indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya Tuhan. Indah pada istilahnya waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau kita maunya cepat-cepat, tetapi ini bicara tentang waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ya, iya Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah menurut waktunya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, tetapi manusia seringkali tidak mengerti. Ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan melakukan semua untuk sesuatu yang baik, tapi manusia seringkali tidak mengerti. Ya, Tuhan melakukan semua pekerjaan baik buat kita, tetapi seringkali kita salah paham. Ada begitu banyak orang yang seringkali menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan hidupnya. Padahal segala yang terjadi itu bagian dari yang Tuhan izinkan. Pasti punya maksud baik, punya tujuan yang baik. Yang endingnya nanti, kata firman Tuhan, Dia akan menjadikan semua indah. Jemaat dikasih Tuhan, mari lihat kondisi kita, lihat diri kita. Mungkin kita sedang bergumul, mungkin ada masalah, mungkin ada kesulitan, mungkin ada beban hidup. Tetapi jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah merasa lebih pintar dari Tuhan. Oh Tuhan, andaikan engkau begini, harusnya enggak begini Tuhan. Nah, seakan-akan kita mau ngatur Tuhan. No, jangan saudaraku dikasih Tuhan. Kita percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah, Tuhan pasti bertindak. Percayalah, Tuhan pasti lakukan sesuatu. Ya, percayakanlah dirimu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Ikuti akan planning Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Ya, yang nggak baik belum tentu itu memang selalu tidak baik. Punya tujuan yang baik. Saya ingat waktu saya masih kecil, itu saya sekolah minggu itu agak jauh dari rumah ya, mungkin hampir 1 kilometeran ya. Mungkin lebih ya, saya nggak tahu, nggak ngukur sih. Ya, kalau saya sekolah minggu dulu sering naik sepeda ontel, saudara. Ya, pada satu kali jalan dekat rumah sampai ke tempat sekolah minggu itu dikasih batu. Jengkel juga, naik sepeda nggak bisa, batunya batu besar-besar. Ya, dulunya jalannya masih lumayan, nggak buruk-buruk amat, tapi begitu dikasih batu semua kita kesulitan, harus melipir di pinggir-pinggir gitu. Dasar anak kecil nggak ngerti. Ya, beberapa kali saya dan adik-adik saya kalau sekolah minggu pernah jalan kaki, ya melewati batu-batu itu. Kita nggak tahu, anak-anak sih mikirnya mungkin ya ini gupiengku. Ternyata setelah sekian waktu itu bagian dari proses. Setelah jadi, oh ternyata jalan itu mau diaspal. Setelah jadi enak ya, naik sepeda sekarang tidak lagi blekok kayak istilahnya kalau hujan. Ya, tidak lagi kena lumpur tapi jalannya halus. Nah, dulu nggak tahu, setelah tahu, oh seperti itu. Itulah seringkali yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kok aku diizinkan punya masalah, punya beban pergumulan yang berat? Saudaraku dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan merancangkan yang baik. Ia akan membuat itu semua jadi indah pada waktunya.
Ya, ketika kita bersaksi tentang masa lalu kita yang mungkin buruk, masa lalu kita yang menyedihkan, saudaraku, saat ini kita bersyukur, kok aku bisa melewati semua itu ya. Nah, itulah karena apa? Karena kita nggak pernah ngerti apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan. Tapi percayalah, Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Nah, bagaimana sikap hati kita? Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala proses yang terjadi, dalam kesusahan, dalam kesulitan, bahkan di dalam kesedihan kita belajar bersyukur. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ya, karena Engkau tetap menyertai, karena Tuhan tetap menuntun kita, karena Tuhan tetap memberkati kita. Bukan mengucap syukur diizinkan kita celaka, bukan, nggak ada maksud Tuhan mencelakai, ya. Tetapi kalau kita diizinkan mengalami masalah, sekali lagi itu bagian proses seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika jalan mau diaspal dikasih batu atau apa istilahnya, makadam atau apa itu, dikasih batu besar semua. Ternyata setelah selesai jadi indah, jadi baik, jadi enak. Ya, itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Manusia tidak mengerti apa yang dikerjakan Tuhan, tidak menyelami apa yang dilakukan Allah. Tetapi kita belajar sebagai orang percaya, ayo percayai Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang baik untuk hidup kita. Tidak ada rancangannya yang buruk, tidak ada rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar bersyukur hari ini. Apapun yang terjadi atas hidup kami, sesungguhnya Engkau Tuhan sedang merancangkan yang baik. Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Dan bahkan Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk yang tidak baik menurut kami, akan jadi indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan. Ajari kami untuk Tuhan mengandalkan Engkau. Ajari kami untuk selalu berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, bahkan kami juga menyerahkan hidup kami hari ini. Tuhan pimpin sertai kami, jauhkan mara bahaya, virus corona, segala celaka, segala kegagalan, kerugian. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.